Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang latar, alur, dan sudut pandang. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dalam sebuah karya sastra. Latar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat menjelaskan tentang kejadian di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya adalah misalnya di sebuah hutan atau mungkin di rumah, dan juga biasa di sekolah. Yang kedua yaitu ada jenis latar waktu. Latar waktu itu menunjukkan kapan kejadian atau peristiwa tersebut sedang berlangsung. Contohnya seperti di pagi hari, malam hari, ataupun juga sore hari. Yang terakhir yaitu latar suasana. Latar suasana yaitu menggambarkan tentang suasana dalam sebuah cerita pendek. Contohnya seperti menegangkan, menakutkan, ataupun mencekam. Alur adalah urutan, kronologi atau gambaran cerita. Jadi dapat disimpulkan bahwa alur itu adalah rangkaian kronologi dari suatu peristiwa. Alur itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah alur yang dipakai dalam suatu cerita atau cerita pendek dengan menggunakan cerita dari awal ke akhir cerita. Nah, sedangkan alur mundur adalah alur yang digunakan dalam cerita pendek dengan menggunakan peristiwa cerita akhir ke awal atau biasa disebut dengan kilas balik. Nah, yang terakhir adalah alur campuran. Alur campuran merupakan alur yang digunakan dalam cerita pendek dengan menggunakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Nah, di unsur intrinsik alur ini juga terdapat struktur dari cerita pendek, yaitu orientasi, terus ada rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah pengenalan. Biasanya berisi dari pengenalan tentang latar dan tokoh. Yang latar biasanya berisi tentang latar waktu, latar suasana, atau latar tempat. Nah, sedangkan yang tokoh biasanya berisi tentang watak tokoh atau karakter pada tokoh. Apakah tokoh itu antagonis atau protagonis. Lalu yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah yaitu kisah yang berlanjut pada peristiwa. Nah, dapat disimpulkan pada bagian ini intinya itu ada suatu cerita yang melanjutkan ke peristiwa. Lalu yang ketiga adalah resolusi masalah dalam cerita atau konflik ya. Nah, yang terakhir adalah resolusi. Resolusi artinya adalah penyelesaian masalah. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita menjadi lebih hidup dan dapat disampaikan dengan baik kepada pembaca ataupun pendengarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut pandang adalah cara penulis dalam memandang ataupun menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Bisa saja penulis menjadi orang pertama ataupun orang ketiga. Sudut pandang dibedakan menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan adanya penggunaan kata ganti orang seperti aku, saya, dan lain sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat secara langsung yang ditandai dengan adanya penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan lain sebagainya, atau bisa juga menggunakan nama tokoh. Sudut pandang terbagi atas sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan juga orang ketiga serba tahu. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 dalam menjelaskan latar, alur, dan sudut pandang. Kami mohon maaf bila terdapat salah